Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil asyrafani ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan ini akan bersama-sama mengkaji kitab Mabadi Ahli Sunnati wal Jamaah, yang artinya prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Al-Ustadz Nur Fauzi, terbitan Khalista. Adapun pembahasan pertama kita adalah tentang siapakah yang dimaksud dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau penulis membuka penjelasan ini dengan pertanyaan. Ma ta'rifu ahli sunnati wal jamaah? Apa definisi Ahlu Sunnah wal Jamaah? Sebagaimana kita ketahui bahwa umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Di antaranya adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan golongan yang selamat dan golongan yang konsisten terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian penulis menjawab dengan menjelaskan, yatarakkabu mustalahu ahli sunnati wal jamaah min thalathi kalimat. Tersusun istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari 3 kata. Wahiyah, adapun kata tersebut yang pertama adalah ahlun, wa huwa yadullu ala thalathati ma'anin. Kata ahlun ini menunjuk kepada 3 makna. Wahiyah al-ashirah wal qurba wa ahlul madhhabih an ay mayyadinu bihi. Yang pertama adalah al-ashirah. Al-ashirah ini bisa berarti keluarga besar, klan. Wal qurba, dan keluarga. Wa ahlul madhhabih, dan pengikut madhab, ay man yadinu bihi. Artinya orang yang bermadhab dengan madhab tersebut. Sebenarnya ada makna lain dari ahlun, yaitu penduduk, ahlul jannah, penduduk surga. Kemudian kata kedua as-sunnah. Wahiyah, adapun as-sunnah al-umur allati 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi wa ma hamma bi fi'lihi. Artinya yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqwalin, dari ucapan-ucapan, artinya dari dawuh Rasulullah SAW, seperti bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Wa af'alihi, dan perbuatan Nabi besar Muhammad SAW, seperti gambaran sahabat tentang wudhunya Nabi. Kana yatawaddau thalathan. Nabi itu berwudhu 3 kali. Wa taqririhi, dan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika Nabi iqrar kepada sebagian sahabat yang mengkonsumsi biawak ad-dab. Wa ma hamma bi fi'lihi, dan yang akan atau yang Nabi niatkan untuk mengerjakannya. Ini seperti kasus puasa hari Tasu'a, di mana Nabi itu bersabda, la in baqitu la asumannaha, ya. La in baqitu, jika aku tetap hidup, niscaya aku akan berpuasa di hari Tasu'a. Namun kemudian Nabi meninggal, sehingga ulama menyimpulkan bahwa puasa Tasu'a itu juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah al-jamaah. Jamaah ini secara bahasa artinya adalah sekumpulan orang, komunitas. Wa tuqsadu biha, dan yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah
al-umur, perkara-perkara al-muttafaqu 'alaiha ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam al-mahdiyun al-ma'ruf bi khulafa'ir rasyidin. Adalah perkara-perkara yang disepakati oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk dari Allah, atau al-khulafa'ur rasyidin. Wahum, mereka adalah Abu Bakar wa Umar Ibnul Khattab wa Uthman ibn Affan dan Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Hadha ta'rifu, definisi ini ya ta'assasu ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi definisi ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud jamaah di sini adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan pada hadis Nabi, alaikum bisunnati, berpeganglah kalian pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan terhadap sunnah dari khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk min ba'di dariku. Jadi al-jamaah di sini adalah al-khulafa'ul arba'ah atau sahabat Nabi SAW. Sebenarnya al-jamaah ini juga bisa dimaknai dengan as-sawadul a'zam atau mayoritas umat, dan juga bisa dimaknai oleh al-jamaah ini adalah orang yang konsisten, yang taat kepada imam, sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam At-Tabari. Dari penjelasan-penjelasan itu, ya, sebenarnya tidak ada kontradiksi dalam menjelaskan jamaah tersebut. Dalam artian, yang dimaksud jamaah di situ adalah para sahabat Nabi, terutama al-khulafa'ur rasyidun, yang mana mereka adalah as-sawadul azam. Mereka itu adalah mayoritas para sahabat di waktu itu yang konsisten terhadap ajaran Nabi besar Muhammad SAW, dan bahkan semuanya ya. Dan juga al-jamaah di sini adalah orang yang konsisten terhadap waliul amr, ya, yang tidak mudah untuk berpecah belah. Oleh sebab itu ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selalu bersatu, tidak mudah pecah belah. Kemudian di sini didefinisikanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya secara terminologi dengan menukil dari pendapat Syekh Abdul Fadl bin Abdul Syakur As-Sanuri atau Bah Fadl, ya, dari daerah Senori. Wa qala Syekh Abdul Fadl Ibnu Abdul Syakur As-Sanuri, ya. Dan Syekh Abdul Fadl bin Abdul Syakur As-Sanuri fi kitabi, dalam kitabnya Al-Qawaqibul Lamma'ah, menjelaskan innal murada bi ahli sunnati wal jama'ati, sesungguhnya yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah humul ladzina, mereka adalah orang-orang lazamu, yang menetapi, yang konsisten dalam sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ajaran Nabi besar Muhammad SAW, wa tariqatas sahabatih, dan jalan sahabah dan metode para sahabat, fil aqaidid diniyah, di dalam masalah keyakinan beragama, wal a'malil badaniyah, dan aktivitas fisik, maksudnya fikih, wal akhlaqil qalbiyah, dan akhlak hati, maksudnya adalah tasawuf. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang menganut ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara konsisten, dan juga ajaran-ajaran para sahabat secara konsisten. Artinya mereka tidak menentangkan antara ajaran sahabat dan para nabi, sebab para sahabat adalah orang-orang yang sangat mengerti terhadap Nabi besar Muhammad SAW dan juga sunnahnya, dan mereka tidak mungkin menyalahi atau menentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka adalah yang konsisten bukan dalam 3 aspek, dalam hal akidah, yang kedua adalah dalam hal fikih, dan yang ketiga adalah dalam hal hati. Walhasiluh, kesimpulannya, ya, annal muradah, adapun yang dimaksud, sesungguhnya yang dimaksud bi ahlis sunnati wal jamaah, dengan ahlus sunnah wal jamaah, ibaratun anit ta'alimit tabi'ati ala ma sannahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu.
Jadi kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran-ajaran yang konsisten ikut terhadap apa yang telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Jadi kesimpulannya, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang konsisten dengan yang telah diajarkan Nabi besar Muhammad SAW dan juga para sahabatnya semuanya. Tidak membedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana mereka mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mereka juga mencintai Sayyidina Ali. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang hanya mencintai Sayyidina Ali tapi mencela dan menghina bahkan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Oleh sebab itu kemudian musannif ya di akhir kalimatnya menjelaskan fala buddalana min i'tiqadi sihhatihi wa nashri tariqatihi fi ayyi makanin hatta yaumil qiyamah. Fala buddah, tidak boleh tidak ya. Lana bagi kita dari meyakini kebenaran dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga menyebarkan ajaran tersebut dan metodologinya di tempat manapun hingga yaumil qiyamah. Oleh sebab itu kita warga Nahdlatul Ulama, warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh ulama-ulama selalu konsisten terhadap ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ajaran ini merupakan substansi dari Islam itu sendiri. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang sampai kepada kita melalui guru-guru kita, dari guru-guru mereka hingga sampai kepada sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira cukup untuk pertemuan pertama ini dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.